maupun fungsional, itu semuanya masih terbatas pada bahasa, secara internal. Sedangkan yang pragmatik itu bahasa berkaitan dengan konteks, berkaitan dengan konteks. Konteksnya itu bermacam-macam, berbeda dengan konteks tradisional. Ada praanggapan, ada deksis, ada tindak tutur, ada implikatur, ada kesantunan, dan sebagainya. Nah, kita bicara mengenai praanggapan dulu. Praanggapan itu sesuatu yang dianggap oleh mitra tutur sudah diketahui oleh penutur. Jadi misalnya saya ngomong mobil saya tadi mogok di jalan, gitu. Misalnya, itu artinya saya beranggapan bahwa mitra tutur itu tahu bahwa saya punya mobil, bukan mobil pinjaman, gitu. Ya, itu praanggapan. Kemudian deksis. Deksis itu kata-kata yang tidak punya tidak punya konteks barangkali ya. Deksis itu kata-kata yang tidak punya konteks atau tidak punya makna secara kontekstual. Misalnya deksis tempat, di sini, di sana, di situ, itu deksis tempat. Itu tidak ada makna yang sesungguhnya apa, tidak jelas. Kemudian ada deksis waktu, misalnya besok, sekarang, itu deksis waktu. Jadi ada deksis tempat, ada deksis waktu. Kemudian tindak tutur. Tindak tutur itu tindakan yang dilakukan oleh penutur terhadap mitra tutur. Itu pada dasarnya ada 3 aspek, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi itu apa yang dikatakan sama dengan apa yang dituliskan atau yang dilafalkan. Sedangkan ilokusi apa yang dimaksudkan bukan yang dikatakan. Jadi antara makna dan maksud itu berbeda. Sedangkan perlokusi itu efek yang timbul karena tuturan. Jadi efek yang timbul karena tuturan. Itu ilokusi. Sedangkan yang berikutnya yaitu yang berikutnya adalah kesantunan. Kesantunan. Kesantunan itu maksud yang diinginkan berbalik dengan apa yang diungkapkan. Jadi yang dianggap santun itu apabila tuturan itu tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang berikutnya implikatur, itu yang dikatakan bukan yang dimaksudkan, atau yang dimaksudkan tidak usah dikatakan. Itu. Nah,
dari sekian banyak yang saya sebutkan tadi, itulah yang dimaksud dengan konteks tuturan. Jadi misalnya Anda bicara tentang indikator, itu ya yang dikatakan tidak usah, yang dimaksudkan tidak usah dikatakan. Sebaliknya yang dikatakan tidak dimaksudkan atau bukan yang dimaksudkan. Ya nanti selanjutnya biar diteruskan Pak Kun, saya baru coba-coba menjajaki ide gitu. Terima kasih Pak Kun, saya silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Pranowo penjelasannya ya. Saya kira ini memperjelas minggu lalu yang sudah kita eh, cicipi ya dalam pengantar di kelas kita ke-14 kemarin karena semua kan pada datang berkuliah ya, kecuali Mbak Fani ya. Mbak Fani namanya baru masuk sekarang ya, Mbak Fani. Iya, Pak. Nah, coba cerita Kemarin, dulu. Ini oh bagaimana iya, ceritanya Mbak Fani ini? Mengenalkan dulu lah. ya, selamat sore Pak Pranowo dan Pak Kun serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Cecilia Fani Sulistianingrum, biasa dipanggil dengan Fani. Saat ini saya bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Eh, Sebelumnya minta maaf, pertemuan minggu lalu saya tidak bisa mengikuti karena sedang ada kegiatan BIMTEK, sehingga saya agak keteteran juga ketika kalau saya mengikuti Zoom, sementara saya juga membawakan materi tentang evaluasi dengan MC juga. Nah, akhirnya saya meminta izin kepada Mbak Ayu untuk tidak bisa mengikuti perkuliahan pertama itu. Nah, cuman saat ini kegiatan saya seharusnya pulang jam 3:30. Ini ada kegiatan, tapi saya lembur, Pak. Nanti saya kerjakan di rumah, gitu. Jadi saya mutasi, Pak. Saya di sini baru ada setahun. Saya dulu mutasi dari Papua, dari Asmat. Kemudian saya ditempatkan di Sleman, di Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja, mohon bimbingannya dari Pak Kun dengan Pak Pranowo serta teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Iya, baik. Terima kasih Mbak Fani. Ya, Pak. Lulusan tahun berapa dulu Mbak Fani ini? PGSD 2010 harusnya Pak, tapi karena saya terlambat, ya 2010. akhirnya Oh ya, 2011. oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani ya. Nanti menyesuaikan saja dengan teman-teman ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, sedikit tanya jawab apa yang sudah kita diskusikan minggu lalu dan tadi pengantar dari Pak Pranowo atau Pak Pranowo saya kira ya sebelum kita masuk pada materi yang baru ya. Saya akan tanya pada Mbak Agatha ya. Mbak Agatha, pragmatik itu Anda pahami sebagai apa? Minggu lalu sudah disampaikan ya Mbak Agatha. Silakan Mbak Agatha. Baik Pak Kun, terima kasih pertanyaannya. Uh, karena minggu lalu juga ikut meetingnya, soalnya sebetulnya putus-putus Pak, tapi saya melakukan yang saya simak dari minggu lalu. Kalau menurut saya, pragmatik di sini itu mendasarkan pemahaman pada konteks di dalam dunia nyata. Jadi pragmatik itu mengkaji bagaimana maksud yang disampaikan dengan baik oleh penutur pada mitra metode. Oke, baik ya, Mbak Agatha. Kalau Mbak Nada, minggu lalu masih ingat kan, pragmatik dipahami sebagai apa, Mbak Nada? Untuk materi minggu lalu itu yang saya ingat, untuk pragmatik itu maksudnya adalah bidang dari linguistik yang mengkaji kasus dari bahasa yang mendasar pada konteks atau maksud penutur. Siapa Mbak? Ibu siapa? Iya, baik ya. Dari jawaban Mbak Agatha maupun Mbak Nada betul. Jadi pragmatik adalah cabang ya. Cabang dari ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang maksud penutur. Bagus gitu ya, teman-teman semua yang tidak saya tanyai saya kira bisa mencatat yang penting ya. Di pragmatik adalah cabang ya dari ilmu bahasa yang mempelajari maksud penutur ya, yang tadi oleh Pak Pranowo ditegaskan sebagai lapis
makna ya, tapi makna yang sifatnya pragmatis ya, makna yang sifatnya eksternal ya. Ya, ingat ya minggu lalu ya. Itu namanya makna pragmatik. Beda dengan makna yang ada pada semantik ya. Kalau semantik itu makna internal ya. Kalau pragmatik ini makna eksternal. Oke, baik, bagus ya. Disebut sebagai mana eksternal karena apa? Masih ingat ya, Mas Dimas ya, minggu lalu bagaimana nih? Mengapa disebut mana eksternal? Mas Dimas, ya. Oke, saya coba ya Pak. Untuk makna Mm-mm. eksternal ini karena kan tadi mempelajari tentang konteks. Di sini ada beberapa faktor yang juga dikaitkan dalam pragmatik seperti konteks sosial, niat pembicara dan juga pengetahuan bersama. Seperti itu. Oke, baik. Ya, kalau Mas Hendro, gimana Mas Hendro? Mengapa disebut sebagai mana eksternal, bukan mana internal? Mas Hendro, silakan. Oh ya, cukup bagus. Jawaban dari Mas Dimas dan Mas Hendro semuanya betul. Ya, disebut mana eksternal karena ya harus didasarkan pada konteks. Nah, tadi Pak Pranowo sudah menjelaskan kan. Jadi makna yang ada pada pragmatik atau yang disebut maksud tadi itu ya, maksud penutur itu mana pragmatik namanya ya, itu memaknainya, menangkap maknanya harus didasarkan pada konteksnya ya. Dan konteks itu bersifat eksternal ya. Kalau Anda melepaskan konteksnya, nanti maknanya bisa berubah ya, bisa bergeser, bisa berbeda ya, bisa meleset juga ya. Bisa diberi contoh memaknai tuturan yang mengaitkan mana eksternal sehingga mananya menjadi tidak ambigu atau tidak berubah. Eh, Coba sekarang saya minta Mbak Eta contoh ya, karena Anda mengaitkan konteks maka maknanya menjadi tidak ambigu, ya, tidak menyesatkan. Coba Mbak Eta. Baik, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar dengan jelas, Oke. bagus. Saya izin mencoba ya, tapi mohon maaf kalau salah. Jadi Iya. contohnya itu misalkan Pak Kun sedang berada di kelas, kemudian menjelaskan tentang bahasa. Mungkin kalau secara intonasi Pak Kun bilang asem gitu, berarti intonasinya datar itu tidak apa ya, tidak melampaui dari batas gitunya, gitu Pak. Jadi kalau misalkan Pak Kun bilang asemnya itu pakai intonasi agak tinggi, berarti itu seperti marah gitu, gitu Pak. Oke, bagus ya. Contohnya kata asem. Di kelas mungkin mengatakan asem, gitu ya. Kalau asem yang literal tadi yang disebut-sebut Pak Indro tadi ya, itu rasa kecut, ya, rasanya kecut, asem, ya. Tapi dalam konteks yang disampaikan Mbak Eta tadi itu, asem bisa bermakna barangkali bermakna eh, eh, apa misuh gitu ya, atau bermakna marah mungkin ya, asem nih ya gitu ya. Jadi tergantung dari konteksnya ya. Konteksnya apa? Oh, konteksnya Pak Kun barangkali baru emosi tinggi, barangkali baru ini itu dan sebagainya ya. Maka kata asem lalu memiliki makna yang berbeda daripada makna literalnya, yaitu rasa kecut ya atau rasa asem itu. Ya, bagus sekali. Oke, itu yang dimaksud dengan makna yang sifatnya eksternal ya. Memaknainya harus dikaitkan dengan konteks eksternalnya ya. Konteksnya apa? Oh, konteksnya Pak Kun memberi contoh. Oh, konteksnya Pak Kun memberi
maksud yang lain lagi dan sebagainya ya. Jadi bukan makna literalnya ya. Jadi kalau makna literal tadi itu yang tadi disebut Pak Pranowo sebagai makna semantik ya, makna yang ada pada yang melekat pada kata itu ya, bisa dibuka dalam kamus ya. Asem itu ya rasa kecut ya, gitu kan, dalam kamus mesti ada itu ya. Tetapi kalau makna eksternal tidak ada. Mana eksternal menangkapnya harus didasarkan pada konteksnya. Konteksnya marah, konteksnya memberi contoh, konteksnya meledek, konteksnya macam-macam gitu ya. Itu akan menentukan maksud sebuah tuturan ya. Baik. Nah, konteks itu ada konteks internal, ada konteks eksternal ya minggu lalu ya. Nah, coba diterangkan ini. Mbak Marta, ya, konteks internal itu yang seperti apa, konteks eksternal itu yang seperti apa, Mbak Marta? Wajahnya dinaikkan dikit biar kelihatan, Mbak Marta. Nah, ya silakan, Mbak Marta. Baik, Pak. Saya coba menjawab. Untuk konteks internal itu, eh, dia itu memiliki struktur kalimat atau tata bahasa. Jadi makna-maknanya itu berasalkan dari makna kamus. Kalau konteks eksternal itu dia berasal dari luar, misalnya merujuk dari situasi komunikasinya, atau lingkungan sosialnya, atau bisa aja dari pengalaman-pengalamannya. Jadi kalau yang internal itu berarti sesuai dengan konteksnya, atau struktur kalimat dan makna aslinya. Kalau eksternal itu berarti dia bisa dilihat dari situasi komunikasinya, terus konteks sosial dan budayanya, atau bisa jadi dari pengetahuannya. Itu sih Pak, Ya, menurut saya. baik, Mbak Marta ya. Nah, coba kalau Mbak Melani bagaimana? Mbak Melani, apa itu konteks internal dan apa itu konteks eksternal ya? Apa itu Oke, konteks linguistik, apa itu konteks ekstra linguistik? Silakan Mbak Melani. Kalau konteks internal itu berarti kan dia ada artinya di dalam kamus. Nah, sedangkan eksternal itu berarti dia tergantung bagaimana intonasi yang kita sampaikan atau yang kita bicarakan. Seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Sekalipun nggak lengkap, ada benarnya ya. Yang disampaikan Mbak Melani ada benarnya ya. Yang disampaikan Mbak Marta juga sebagian besar benar. Oke. Jadi konteks internal itu konteks yang sifatnya kebahasaan, ya. Konteks yang sifatnya linguistik, ya. Konteks yang sifatnya internal, internal kebahasaan, ya. Maka namanya intralinguistik, ya, karena sifatnya internal bahasa itu, ya. Misalnya ada intonasinya, ya, ada kata yang mendahului, ya, kata yang mengikuti, gitu kan? Nah, itu akan menentukan konteks internal, gitu ya. Kalau semantik itu memang mengikuti konteks internal, gitu kan? Makna dalam semantik itu dipengaruhi oleh konteks internal, ya. Sedangkan dalam pragmatik konteks yang mempengaruhi adalah konteks eksternal, ya. Konteks ekstralinguistik, ya, mungkin yang sifatnya sosial, ya kan? Yang sifatnya sosietal, ya kan kemarin, yang sifatnya kultural, gitu kan? Dan yang sifatnya situasional, ya. Dan yang terbaru sekarang yang sedang diintroduksi oleh Pak Kun dalam pragmatik mutakhir ini adalah konteks sibertekstual, ya, nanti kita bicarakan, ya. Baik, konteks sosial dan konteks sosietal itu beda nggak ya Mbak Fani? Coba Mbak Fani. Iya Pak, bagaimana? Coba minta diulang. Nyambi kerja ya di situ ya. Iya. Nggak apa-apa. Saya paham ya, karena Mbak kan pegawai ASN ya. Konteks sosial dan konteks sosietal tadi sebagai penentu maksud kan ada konteks yang bermacam-macam ya Mbak Fani ya. Kita baru mau ngomong dulu yang konteks sosial dan sosietal. Bedanya apa itu Mbak Fani? Kalau konteks sosial mungkin lebih berkaitan dengan
bagaimana cara kita memahami dengan interaksi sosial. Oke. Seperti dengan contohnya lingkungan setempat, itu juga nanti berkaitan dengan tingkat kesopanan saat kita bertutur kata juga. Kemudian kalau yang konteks satunya lagi tadi apa Pak? Sosietal. Itu saya masih belum Oke, terlalu paham. baik, enggak apa-apa ya, karena minggu lalu nggak masuk ya. Paham Iya. kalau belum bisa ya, nggak apa-apa, Mbak Fani nanti menyesuaikan ya. Kalau Mbak Eta, ya, apa itu beda antara konteks sosial sama sosietal, Mbak Eta? Baik, Pak. Kalau konteks sosial itu berarti mendatar. Contohnya saja seperti hubungan antara dosen dan karyawan, atau mungkin saya dengan teman sebaya saya. Kemudian kalau konteks sosietal itu berarti horizontal, Pak. Jadi contohnya saja ketika saya berkomunikasi dengan dosen atau seorang cucu berkomunikasi dengan nenek atau kakek, begitu, Pak. Oke, baik. Bisa diperjelas sedikit barangkali oleh Mbak Agatha ya. Konteks sosial dan sosietal bedanya apa, Mbak Agatha? Iya Pak Kun. Ya. Konteks sosial dan sosial menurut pemahaman saya masih dalam satu lingkup yang sama Pak. Masih sama-sama dalam interaksi antara masyarakat. Akan tetapi tadi saya malah bertambah ilmu dari Mbak Eta kalau konteks sosial itu hubungan yang mendatar gitu ya Pak ya, yang misalnya biasa dengan karyawan yang hubungannya satu level atau dalam satu lingkup yang sama. Tapi kalau konteks sosial itu misalnya tadi dari cucu ke nenek atau misalkan nenek ke cucu. Begitu, Pak. Iya, baik ya. Saya tambahkan dikit ya, biar pemahamannya menjadi benar ya. Baik untuk Mbak Fani yang tadi belum ikut ya, maupun Mbak Eta dan Mbak Agatha ya. Tadi betul disebut-sebut ya, bahwa yang sosial itu konteks kemasyarakatan yang sifatnya mendatar. Ya, betul tadi ya. Tapi contohnya kurang tepat Mbak Eta. ya. Kalau yang mendatar itu misalnya ya antar dosen. Kan mendatar tuh itu antar karyawan, ya kan? Antar mahasiswa, itu kan? Itu namanya antar mendatar ya, atau horizontal ya. Jadi konteks sosial itu sifatnya horizontal. Ya, tuturan ini muncul di mana? Oh, perbincangan antara Eta dengan Agatha, sama-sama mahasiswa kan? Itu namanya konteks sosial, ya. Sedangkan kalau konteks sosietal itu sifatnya vertikal, Mbak Eta, ya. Vertikal itu tegak lurus, ya. Kalau horizontal itu mendatar, ya. Jadi misalnya tadi yang saya menyebutkan cucu dengan neneknya, boleh, itu kan vertikal, ya. Mahasiswa dengan rektornya, ya, itu kan vertikal kan? Oke, gitu ya. Karyawan dengan dosen, ya, itu termasuk juga vertikal karena nggak sejajar, ya. Jadi dalam memaknai sebuah tuturan, ya, eh, kalau dalam pragmatik itu sebutannya tuturan, gitu ya. Tuturan-tuturan, bukan kalimat lagi, gitu ya. Tuturan-tuturan, ya. Nah, itu harus mempertimbangkan konteks sosial dan konteks sosietal, ya. Yang menuturkan ini siapa, gitu kan? Maka menentukan maksudnya. Nanti gitu ya. Oke, baik. Kemudian tadi ada konteks kultural ya. Itu apa maksudnya? Mas Hendro. Ya, silakan Mas Hendro. Iya, oke, baik. Kalau Mbak Nada ada tambahan nggak dari yang disampaikan Mas Hendro? Sama sih Pak, kalau untuk konteks kultural itu lebih ke kebudayaan gitu Pak.
Apa yang dipertimbangkan dalam kebudayaan itu, dalam konteks kultural itu? Mungkin cara contohnya tuh kayak cara berbicara mungkin. Oke, baik ya. Norma, ya, di sana banyak bertautan dengan norma-normanya, ya, norma-norma kulturalnya bagaimana pada masyarakat itu, ya, itu yang dipertimbangkan, ya. Norma budaya, norma kultural yang ada pada masyarakat Batak tadi Mas Indro ya, itu mungkin berbeda dengan norma yang ada pada masyarakat Jawa, ya, berbeda lagi dengan pada masyarakat Sunda dan sebagainya ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan budaya seperti ini harus diperhatikan dalam berbicara dan memaknai tuturan dari seseorang. Kalau enggak nanti nabrak-nabrak gitu ya. Ini saya bicara dengan orang Jawa kok lambat-lambat ya. Sedangkan Mas Hendro ini dari Batak tuh nabrak keras-keras gitu ya. Wah ini gimana ngomong dengan orang Jawa kok keras-keras. Nah itu karena beda norma budayanya seperti itu ya. Nah budaya ada yang sifatnya intra budaya, ada yang sifatnya inter budaya, ada yang sifatnya antar atau lintas budaya ya. Yang lintas itu kan yang lompat ya, misalnya Mas Hendro ini dari Batak kemudian bertemu dengan orang Amerika ya, orang Inggris gitu kan, lintas ya, tadi lintas budaya gitu kan. Pertimbangkan itu. Kalau ngomong dengan orang Inggris bagaimana? Kalau ngomong dengan orang Belanda bagaimana? Kalau bersalaman itu berbeda aturan. Kalau di Jawa mungkin hanya mak cenul gitu kan. Kalau yang di sana kenceng sekali ya itu kan norma ya, norma budaya ya. Kalau orang sini kalau diajak omong nggak boleh melihat mata, itu kan Mas Indro. Kalau di sana justru harus menatap mata, gitu kan? Kalau enggak dikira nggak tulus ngomongnya, ya. Itu norma budaya lintas ini konteksnya lintas ya. Kalau yang antar itu misalnya Mas Hendro dengan Mbak Nada ya, Mbak Nada ini berasal dari Jawa misalnya ya, Mas Hendro berasal dari Medan ya, dari Batak gitu kan, dari antar ya, antar suku di sini ya, antar budaya ya, pertimbangan antar budaya. Oh, saya sedang berbicara dengan teman dari Balikpapan. Oh, saya baru bicara dengan teman dari Madura. Oh, dari Jawa, dari Sunda, antar budaya. Pertimbangkan itu. Kalau enggak nanti komunikasinya pasti tidak lancar ya, bertabrakan, dimaknai keliru dan sebagainya. Itu namanya antar ya. Kalau inter itu di dalam ya. Misalnya Mbak Marta dari Balikpapan ini bicara dengan teman-teman yang sama-sama dari Kalimantan, dari Balikpapan gitu kan. Jadi itu namanya inter. Jelas ya? Jadi inter, antar, dan lintas. Semua diperhatikan tuh ya. Interkultural, antar kultural, dan lintas kultural. Berkomunikasi tidak bisa lepas dari konteks kulturalnya. Karena di situ ada norma-norma yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau ini dipahami, diterapkan, diperhatikan dalam berkomunikasi, niscaya ya komunikasi akan berjalan lancar. Nah, tadi ada yang menyebut situasi gitu ya. Norma situasi itu maksudnya apa ya, Mbak Melani? Mbak Melani. Maaf Pak, tadi suaranya putus-putus. Iya, ya. Konteks situasi tadi artinya apa ya Mbak Melani? Kita harus tahu lawan bicara situasi, misalkan bicaranya tuh sedang marah kah? Seperti itu Pak, sepemahaman saya. Oke, baik ya. Kalau Mas Dimas mau memperkaya bagaimana konteks situasi itu? Mungkin konteks situasi itu yaitu disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan komunikasinya antar lawan tutur berbicara. Oke, mungkin contoh konkret Mbak Fani bisa menunjukkan dalam kantor ya, bagaimana situasi itu, pertimbangan situasi itu bisa menentukan bentuk kebahasaan yang dipakai oleh Mbak Fani. Bagaimana Mbak Fani? Coba contoh konkret dari kantor. Mungkin dari saya saat di dalam kantor, saat dalam posisi bekerja mungkin tidak boleh ribut atau harap tenang seperti itu.
Eh, kemudian saat kita menerima tamu, mungkin dalam bertutur kata kita harus sopan melayani tamu yang tamu. Oke, baik, Tapi ya bagus, kurang tahu apa bagus. betul atau tidak, Pak. Betul ya, nggak usah ragu-ragu Mbak Fani, mantap aja ya. Itu betul. Itu konteks yang konkret ya, konteks situasi yang konkret ya. Mbak Fani mau minta tanda tangan pada pimpinan misalnya ya. Melihat dulu situasinya bagaimana. Ya beliau baru sibuk apa enggak ya? Baru agak tinggi apa tidak? Kalau baru tinggi ya tunggu sebentar ya. Kira-kira biar nanti agak reda ya lalu baru masuk menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan situasi. Jadi sudah jelas ya. Ada 4 ya, pertimbangan sosial, pertimbangan sosietal, pertimbangan kultural, dan pertimbangan situasi. Barangkali Pak Pranowo mau menambahkan lagi. Silakan Pak Pranowo tentang Sudah konteks. cukup, Pak. Sudah Ada cukup. cukup Kalau ya. nggak ada pertanyaan. Baik. Ya, baik. Nah, tadi ada konteks yang belum disebut-sebut ya, yang belum diuraikan ya, yang namanya konteks sibertekstual, ya tadi ya, atau konteks siberteks, ya kan? Ini apa? Minggu lalu sudah disinggung juga kan, pas kita mengantar itu. Coba sekarang Mbak Marta, ya, Mbak Marta masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan konteks siberteks kemarin? Mohon maaf ya Pak kalau salah. Ya, Jadi nggak apa-apa. konteks cybertext itu konteks pembicaraan yang muncul di media online atau di situs online, di media massa. Misalnya contoh pembicaraan tentang pembicaraan yang muncul di Facebook, Twitter, Instagram. Jadi percakapan-percakapannya itu kadang masih ambigu. Seperti itu sih Pak yang saya ingat. Oke, baik, bagus ya. Mas Dimas, bisa menambahkan? Ya, bagian ini minggu lalu mungkin waktu penjelasan saya agak nggak kurang jelas juga, tapi Ya. intinya komunikasi di dunia digital itu, ya di digital platform antar komunitas secara digital melibatkan pemahaman karakteristik dan konveksi komunikasi pada platform digital seperti itu. Oke, berarti betapa pentingnya review ya, Mas Iya, Dimas ya. itu dia. Kalau nggak Untuk ada di-review, review. bablas saja nanti nggak paham yang minggu lalu ya. Berarti kita Ketinggalan review juga. begini berguna ya. Iya, sangat berguna, Pak. Oke, jadi yang berikutnya nanti saya akan review terus ya. Mungkin minggu depan sebelum masuk ke materi baru atau kajian yang akan ditampilkan, saya akan review dulu, gitu ya. Oke, ya, baik ya. Mbak Nada, satu terakhir ya, Mbak Nada. Bagaimana Mbak Nada tentang konteks hiperteks tadi? Baik Pak, jadi yang untuk konteks cybertext itu sama seperti teman-teman terkait dengan dimensi digital yang itu yang ada visual, aural, spasial, gestural, sama linguistik Pak. Ya. Itu yang saya ingat. Ini yang disebut terakhir oleh Mbak Nada ini yang namanya konteks hiperteks. Ya, kalau yang disebut oleh Mas Dimas dan tadi Mbak Marta itu data kebahasaannya. Ya, yang ada di internet, yang ada di platform media, berbagai macam platform media, itu adalah data kebahasaannya dan sumber datanya, ya kan? Dari sana memang, gitu kan? Tetapi konteks yang dipakai apa? Konteks yang dipakai adalah konteks siberteks. Tadi Mbak Nada betul, dimensinya 5 ya Mbak Nada. Apa aja Mbak Nada? Ada visual, pendengaran, terus aural, pendengaran, terus spasial, jarak, spasial, gestural, sama gestural, sama linguistik. Ya, teman-teman yang lupa atau yang baru bergabung Mbak Fani ya, ada 5 pertimbangan konteks siberteks ya, karena data sekarang ini ada di media massa ya, sumbernya juga di media di media sosial, maaf ya, di media sosial, di internet gitu ya. Jadi cyber pragmatics itu berbahan dasar data dari internet dalam berbagai platform media.
ya. Lah memaknainya ya Mbak Nada ya, memaknainya mempertimbangkan 5 jenis aspek ini ya. Yang tadi saya sebutkan ada visual ya, ada warna, ada bentuk, ada grafik, ya ada emoji, ada macam-macam gitu. Ya kan? Itu bukti bahwa makna itu terpengaruh oleh dimensi-dimensi visual. Tanpa itu keliru kita, ya. Kalau Mas Dimas mengirim WA dikasih emoji tertawa misalnya, isi WA-nya akan menjadi berbeda dengan emojinya kalau dibuat yang marah misalnya. Bahasanya sama, tapi aspek visualnya membedakan gitu kan? Berbeda gitu kan? Maka maknanya maksudnya akan menjadi berbeda gitu ya. Oke, kemudian tadi ada aspek yang sifatnya spasial ya. Spasial itu jarak ya. Kalau Anda melihat iklan misalnya ya, mengapa ya jarak tulisannya kok dibuat longgar-longgar gitu ya? Kok dibuat ini kecil-kecil dan deket-deket? Kenapa begitu? Ada maksud apa? Itu spasial. Kalau bicara misalnya Mbak Fani ini kalau dengan pimpinannya kok ada jarak ya, nggak boleh terlalu deket. Beda dengan misalnya dengan teman akrabnya, bisa deket sekali. Mungkin hanya berapa sentimeter gitu ya ngomong-ngomong, kamu gimana mau makan apa gitu kan? Nah, tapi dengan pimpinan tentu berjarak ya, mungkin 1 meter atau malah 2 meter. Bapak mau makan apa? Kan gitu kan? Jadi spasial, pertimbangan spasial ini penting ya dalam berkomunikasi. Gestural itu gerakan ya, termasuk mimik ya, wajah ini kan menentukan sekali ya. Kalau Mbak Marta baru menyampaikan sesuatu kepada ibunya atau pada bapaknya dengan mimik yang garang begitu ya, itu barangkali Bapak Ibu akan menjadi bertanya-tanya, ada apa ini Marta dalam kuliah tadi dengan Pak Kun kok sekarang garang dengan saya, gitu kan? Jadi aspek gestural ya, gestural tidak hanya gerakan tangan ya, nggak hanya gerakan yang lain-lain, tapi juga termasuk mimik ada atau muka ya, raut muka ya, matanya, pipinya, senyumnya ya, kerlingan matanya dan sebagainya, kerutan dahi dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman yang suka kalau berbicara mengerutkan dahi, tolong diperhatikan ya. Mbak Agatha mungkin kalau ngomong sama sesama guru, sesama dosen di sana jangan kerutkan dahi. Apa? Apa? Lalu sini sambil mengerut dulu. Apa? Tadi ngomong apa? Gitu ya. Elik banget gitu ya. Itu aspek gestural itu, ya. Kerutan mata, ya. Mengatakan iya aja misalnya dengan mata yang tidak tulus gitu ya, sambil melirik gitu. Apa? Huh? Gitu ya. Itu bukti-bukti bahwa aspek-aspek gestural itu sangat diperhatikan dalam berkomunikasi. Aural tadi dimensi pendengaran, ya. Kalau berbicara harus yang jelas ya, supaya didengarkan dengan bagus ya. Kalau oral itu kaitannya dengan mulut, kalau aural itu kaitannya dengan telinga, dengan pendengaran ya, musik dan sebagainya ya. Dan itu dipertimbangkan, keras lemahnya dan sebagainya itu dipertimbangkan ya. Nah, yang terakhir baru linguistik ya. Linguistik itu bahasa atau aspek kebahasaan ya. Aspek kebahasaan ternyata hanya menempati 1/5 bagian. Ya kan? Tadi ada visual, ada gestural, ada macam-macam kan? Maka aspek linguistik atau bahasa tidak dominan. Ya, yang lulusan dari PGSD kan ada Mbak Eta ya, Mbak Eta juga dari PGSD ya, Mbak Eta. Mbak Eta kalau mengajar di SD ya, SD manapun ya, dulu kan dari perkuliahan di PGSD mungkin diajari mengembangkan model dan sebagainya kan Anda. Nah, model yang Anda kembangkan mungkin berupa modul, berupa buku ajar, berupa apa? Itu yang dominan di sana apa, Mbak Eta? Apakah visualnya, ataukah linguistisnya, ataukah Anda kombinasi, ataukah bagaimana supaya buku Anda itu mengena ya di kalangan anak-anak SD yang Anda ajar? Bagaimana, Mbak Eta? Baik, Pak. Misalkan tadi di modul gitu ya, Pak ya? Boleh. Ya, Pak. Kalau misalkan di modul itu berarti yang menurut saya ya, Pak ya, yang lebih mengena berarti dari kombinasinya sih, Pak. Tetapi linguistiknya mungkin tidak terlalu kelihatan. Dominan.
Oke, bagus ya. Kalau Mas Hindro mengajar di SMA kan Mas Hindro? Oh di SMK, ya kan setaraf ya. SMK dan SMA setaraf kan. Saya mau tanya pada Mas Hindro, buku-buku ajar yang ada di SMK SMA tempat Anda bekerja, itu yang dominan dimensi apa dari tadi konteks hiperteks tadi Mas Hindro? Ya, baik, baik. Beda ya, sekarang ya. Jadi mengajar anak-anak di SD, mungkin di bawahnya lagi di playgroup, ya, mengajar di kakaknya lagi di SMP barangkali, dan yang tinggi lagi di SMA, SMK, atau mungkin yang tinggi lagi di perguruan tinggi, ya, dimensi-dimensi yang dilibatkan dalam bahan ajar itu menjadi tidak sama. Ya, di SD barangkali yang dominan adalah dimensi visualnya, entah warnanya, entah grafiknya, entah gambarnya, entah bentuk-bentuk yang lainnya, ya. Tetapi tetap ada dimensi linguistisnya, sekalipun tidak dominan ya, Mbak Eta ya. Tadi sudah betul seperti itu. Jadi buku yang Anda kembangkan, saya kira betul ya. Nah, kalau di SD isinya bahasa semua, wah mereka bisa mabuk ya, membaca bukunya bisa jatuh ya, pingsan ya gara-gara tulisannya Mbak Eta yang penuh dengan tulisan atau anak-anak SD. Tapi di SMA, di SMK tadi Mas Indro mengatakan yang dominan tetap linguistisnya. Ya, tapi di sana sudah ada kesadaran kan Mas Hindro, para pembuat buku di sana sudah mulai memvariasi dimensi linguistik itu misalnya dengan warna-warna. Bab tertentu diwarnai tertentu, judul tertentu mungkin warnanya tertentu, ya diberi warna kuning, warna hijau, ada ilustrasi grafik di sana, gambar-gambar dan sebagainya, melibatkan video di sana, ya, ada melibatkan macam-macam, gitu kan Mas Indro di SMA SMK. Nah, artinya apa? Artinya bahwa konteks hiperteks itu betul-betul masuk dalam segala lini di era sekarang ini, ya, termasuk dalam perencanaan bahan ajar bagi Anda masing-masing. Ya, mungkin juga Mbak Fani ketika presentasi di depan teman-teman sejawatnya ya menggunakan PPT dan sebagainya. Zaman dulu PPT itu tulisan saja, Mbak Fani. Ya, zaman saya masih kuliah itu yang namanya OHP namanya ya, overhead projector ya. Itu isinya menggunakan mika ya, plastik mika kemudian ditulisi semua oleh dosennya menggunakan spidol. Mau hijau, mau merah, mau hitam ya divariasi gitu biar menarik gitu kan. Nah, tetapi semuanya bahasa ya. Nah, di zaman sekarang kalau Mbak Fani ini presentasi dengan PPT misalnya, tidak ada yang melihat kalau yang ditampilkan seperti itu, ya kan? Kuliah saja begitu. Nah, coba nanti setelah ini kita akan menggunakan PPT ya. Bagaimana Pak Kun memvariasi juga ya PPT-nya dengan ilustrasi-ilustrasi visual. Betul-betul terbukti ya bahwa konteks hiperteks masuk dalam segala lini. Ya, saya kira cukup untuk review minggu lalu. Saya kira kita bisa berhenti sampai di sini ya. Sekarang saya masuk pada materi baru supaya kita bisa maju ke depan materinya ya. Saya share screen dulu. Ya, ketika saya men-share screen, Anda boleh menutup layar supaya nanti ketika diskusi, ketika ngomong-ngomong kita bisa kembali membuka layar ya. Silakan kalau mau minum-minum juga boleh ya, karena Anda di belakang layar nggak kelihatan dari sini. Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi pas berbicara nanti semuanya menayangkan wajahnya ya. Oke, ini yang mau kita perbincangkan ya tentang lingkup dan fenomena pragmatik ya, lingkup dan fenomena pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana makna bahasa ditentukan oleh konteks. Ini saya mengulang lagi, ya menegaskan kembali, ya tidak apa-apa diulang-ulang supaya
seperti spiral ya, seperti pair ya. Kita maju dikit, mundur lagi, maju dikit, mundur lagi ya. Nanti kalau mengajar begitu ya, jangan maju terus linier begitu, nggak paham-paham nanti mereka ya. Maka maju dikit, mundur seperti spiral gitu ya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana makna bahasa ditentukan oleh konteks. Tadi sudah kan, Pak Pranowo juga sudah memberikan penegasan tadi di awal ya. Konteks demikian penting ya, melepaskan konteks artinya Anda akan masuk dalam dunia yang keliru, keplesetan, keambiguan, kekeliruan, ketidakjelasan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Makna tidak hanya terpaku pada kata-kata, itu makna semantik namanya ya. Kalau hanya terpaku pada kata-kata, itu namanya makna literal. Tadi sudah disampaikan Pak Pranowo kan, ya makna literal, ya makna yang ada pada kamus pada kata itu, ya. Tetapi juga melibatkan faktor seperti situasi. Tadi Mas Dimas sudah mengatakan ya, seperti situasi, kepercayaan, tujuan pembicara, ya. Tujuannya apa? Maksudnya apa ini? Mau meledekkah? Mau menjelaskankah? Mau berikan contohkah? Dan sebagainya. Ya. Konteks ekstralinguistik konvensional dan konteks siberteks menjadi penentu interpretasi maksud penutur. Ini menegaskan yang tadi baru aja Pak Kun sampaikan. Jadi konteks ekstralinguistik konvensional itu yang tadi ada sosial, sosietal, kultural, dan situasional tadi itu konvensional namanya. Ya, konteks siberteks yang baru saja kita review tadi. Ya, oke. Berikutnya, ini yang tadi disinggung oleh Pak Pranowo, teman-teman semua ya, tentang teori tindak tutur, ya kan? Tadi kita ngomong mengenai itu kan, yang ke depan kita review lagi ya. Teori tindak tutur itu ada 3, ya. Yang pertama tindak lokusioner, yang kedua tindak ilokusioner, dan yang ketiga tindak perlokusioner. Ingat-ingat ya. Jadi ada 3 tindak tutur. Ya, tindak tutur lokusioner itu tindak untuk mengucapkan kalimat tertentu. Ya, the act of saying something. Ya, tindak mengatakan sesuatu, menuturkan sesuatu, ya itu namanya tindak lokusioner. Ini pragmatik bukan? Ini pragmatik, tetapi kadar pragmatiknya sangat rendah, ya kadar pragmatiknya sangat tipis, ya. Kalau misalnya saya mengatakan kalimat tertentu, tuturan tertentu, ya tuturan tertentu itu yang dimaksud, ya suasananya panas ya, memang panas betul, ya. Mendung ya sekarang, ya memang mendung, ya. Itu situasi yang sebenarnya. The act of saying something. Tidak ada maksud di balik sebuah tuturan, itu maksudnya ya. Maksud dari tindak lokusioner, ya. Yang kedua adalah tindak ilokusioner, ya. Tadi Pak Pran sudah mengatakan tindak melakukan sesuatu, ya. The act of doing something. Ingat-ingat ya. Kalau yang lokusioner tadi the act of saying something, kalau yang ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu, ya. The act of doing something. Mengatakan sesuatu berarti memerintah orang untuk melakukan sesuatu pula, ya. Jadi mengatakan berarti memerintah orang untuk melakukan sesuatu. Suasananya panas ya. Mas Dimas kemudian lari, langsung ambil remote kemudian hidupkan, ya. Itu artinya doing something, melakukan sesuatu. Tidak boleh hanya mengatakan cuaca panas ya, iya Pak panas sekali, selesai. Tidak bisa. Itu Anda artinya tidak tahu pragmatik, ya. Pragmatiknya rendah pengetahuannya, ya. Maka kembangkan ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, kalau di kantor dan sebagainya, tajamkan ya, tajamkan kompetensi pragmatik Anda, ya. Supaya apa? Supaya Anda menjadi orang yang murah hati, ya kan? Oh, misalnya ada listrik mati atau ada lampu mati agak gelap-gelap gitu, kemudian pimpinannya mengatakan kok gelap ya, Mas Hendro langsung lari menyalakan lampu yang ada di sebelah sana, begitu ya.
Oke, lalu yang terakhir adalah tindak perlokusi atau perlokusioner, ya. The act of affecting someone, tindak mempengaruhi orang lain, ya. Kalau misalnya saya mengatakan pada anak saya, ya, Bapak pulang, ya. Anaknya baru main di depan rumah, ya, Mas Indro, ya, di depan rumah, kemudian istri Anda misalnya sudah punya istri, Bapak pulang, ayo masuk 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 masuk, nah gitu kan, itu apa? Memberikan efek di sana, efek, ya, efek apa? Efek jera barangkali, ya, karena barangkali Mas Hendro suka marah sama anaknya yang baru main di depan rumah ketika pulang kerja, ya harusnya kan dalam rumah pada belajar atau apa dalam rumah, ya, tapi kok di depan rumah, ya, maka istri Anda mengatakan, ayo pulang pulang pulang, Bapak pulang, ya, Bapak udah mulai masuk, nah gitu kan, efek di sana, tahu nggak dengan bedanya, ya? Nanti diperjelas. Nanti ada bertugas memperkaya ini apa yang saya jelaskan ini, ya. The act of saying something, the act of doing something, dan the act of affecting someone. Itu teori mengenai tindak tutur. Ya. Lalu yang berikutnya adalah peranggapan dan entailment. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pranowo. Ya. Peranggapan itu saya perjelas saja, ya. Peranggapan itu tuturan yang memperanggapkan sesuatu, ya, dianggap sudah tahu, gitu ya. Tadi misalnya Pak Pranowo mengatakan mobil saya rusak, mobil saya mogok, gitu ya. Artinya semua orang tahu bahwa Pak Pranowo ini punya mobil, ya, gitu kan. Jadi ada peranggapan, ada asumsi, ya, bahwa orang paham, orang tahu bahwa Pak Pranowo punya mobil, sekalipun dia mengatakan mobil saya mogok. Tidak usah diawali dengan saya punya mobil saya mogok, tidak perlu, ya, tapi langsung mengatakan mobil saya mogok, ya. Nah, kemudian yang entailment, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ya, itu disebut sebagai informasi yang secara logis terimplikasi dari suatu tuturan, ya. Kalau yang peranggapan tadi harus disimpulkan, ya, dari informasi itu. Kalau yang entailment itu konsekuensi logis, ya, konsekuensi logis. Coba saya beri contoh itu di bawahnya, ya. Saya buat contoh ini. Fani hamil muda, gitu ya, Mas Hendro, ya, Mbak Ita, Mbak Fani, Mbak Nada, ya. Fani hamil muda. Saya bertanya, apa entailment-nya? Tadi kan saya mengatakan, entailment itu konsekuensi logis, ya, dari sebuah tuturan. Kalau saya mengatakan Fani hamil muda, apa entailment-nya? Jawabannya adalah bahwa Fani pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Maka dia menjadi hamil. Gitu kan? Itu konsekuensi logis namanya. Gitu ya. Jadi Fani pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Itu konsekuensi logis. Dan yang peranggapan sebelah kiri, coba Anda lihat semua itu. Kalau saya punya tuturan Fani hamil muda, apa peranggapannya? Peranggapannya adalah bahwa Fani sudah bersuami. Ya, Fani pernah berhubungan badan dengan suaminya. Beda nggak antara peranggapan dengan entailment? Jadi sebuah tuturan itu bisa diperiksa. Manakah peranggapannya, manakah entailment-nya. Jelas, ya? Nanti bisa didiskusikan setelah ini. Oke? Lalu yang berikutnya adalah kesantunan berbahasa. Coba Anda lihat di situ dalam bayangan saya. Kesantunan berbahasa adalah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan memperhatikan norma-norma sosial dan norma budayanya. Dan juga tadi ada yang lain kan konteksnya. Kesantunan bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis dan menghormati pihak lawan bicara. Ini yang penting, saudara sekalian, ya. Santun itu artinya Anda menghormati lawan tutur. Ya, santun itu artinya Anda menghormati lawan bicara. Anda menghormati lawan bicara. Kalau bertutur itu jangan suka menyanggah, jangan suka membantah dan sebagainya. Karena apa? Karena itu merusak muka, ya,
Muka bisa dibedakan menjadi dua, saudara sekalian, yaitu muka positif dan muka negatif. Coba kita lihat bawahnya. Kesantunan positif itu menekankan pada keinginan untuk diterima dan disukai oleh lawan bicara, dipuji dan diapresiasi. Coba ya, ingat-ingat itu. Apa yang dimaksud dengan kesantunan positif? Kesantunan positif itu dasarnya adalah muka positif seseorang. Muka positif itu apa? Muka positif itu citra diri seseorang untuk disukai. Semua orang itu suka disukai oleh orang lain kan? Masa ada orang yang suka dibenci oleh orang lain? Kan nggak ada. Pasti ingin disukai oleh orang lain. Diterima oleh orang lain. Coba Anda rasakan, kalau Anda dalam kantor, Anda nggak diterima oleh teman-teman Anda. Ya kan? Anda pasti tersiksa. Anda punya sikap nggak menerima pada teman Anda, itu artinya Anda merusak muka positif dari orang yang bersangkutan. Jelas ya? Dipuji, sukalah memuji. Ya, kalau misalnya teman Anda itu sepatunya baru, itu jangan dipleroi saja Mas Dimas ya, tapi dipuji, bagus sepatumu, baru ya sepatunya. Nah, itu memuji, mengapresiasi. Mobil lu bagus ya, enak sekali tadi. Nah, mengapresiasi. Gitu nggak? Wah, tulisannya bagus ya. Tadi ketika Anda menjawab pertanyaan saya dalam review tadi itu, saya nggak menyalahkan Anda sama sekali kan. Ya, pada siapapun nggak ada yang saya salahkan. Oh betul, ya, Mbak Eta betul, Mbak Melani betul, nggak salah. Cuman saya mau menambahkan dikit ya. Nah, artinya apa itu? Artinya saya menyelamatkan citra diri mahasiswa. Anda diselamatkan muka positifnya. Ingat-ingat ya, dari keinginan untuk diterima, keinginan untuk disukai, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diapresiasi, itu namanya adalah muka positif. Kesantunannya namanya kesantunan positif. Nah, minggu depan mulai pada membuat kajian ya. Nanti yang dapat jatah kesantunan ini siapa, saya nggak tahu ya. Anda cerita mengenai ini dan dengan data yang konkret ya dari media sosial ya. Ini baru teori-teorinya. Kemudian yang sebelah kanan, teman-teman semua ya, Anda lihat itu ada kesantunan negatif ya, menekankan pada keinginan untuk tidak diganggu. Itu Mas Dimas ya. Jadi jangan suka mengganggu orang lain. Ya, kalau teman kamu baru asik ya main HP misalnya, itu jangan diledek-ledek, ya jangan diganggu-ganggu. Karena apa? Nggak santun. Ya, maka bener kalau temanmu yang sedang WA-an, SMS-an kamu ganggu lalu dia mengatakan rasopan. Nah, ya. Sering gitu kan dalam pergaulan itu rasopan. Nah, ini apa? Kesantunan negatif Mas Dimas. Ya, ngerti ya? Atau tidak merepotkan lawan bicara, ya, merepotkan, tidak merepotkan lawan bicara, suka minta tolong, waduh, susah itu. Antar aku ke sana, gitu kan? Itu ya, Mbak Nada ya, belikan aku bakso, ya, itu kan merepotkan, ya kan? Merepotkan pihak lain itu gak santun, ya, suka merepotkan, suka mengganggu, ya. Nanti kamu datang ke rumahku ya, gue menyuruh orang untuk datang ke rumah, repot ya nanti aku saya, gitu kan? Ketika nih Mas Dimas ya, itu namanya nggak santun, karena merusak muka negatif. Disanggah, wah nih jangan suka membanggil-banggil, tahu nggak? Kalau sedang diskusi itu misalnya Anda suka mau membanggil-banggil istilahnya ya, menyanggah-nyanggah ya, tidak menyetujui, gitu kan? Misalnya ya, Mas Dimas itu berdebat mengenai Pak Jokowi gitu ya, dengan temannya ya. Pak Jokowi itu orangnya baik, enggak. Wah langsung dijawab, enggak aja. Wah misalnya gitu ya. Itu kan menyanggah kan, menyanggah dengan kasar gitu kan. Itu merusak muka negatif ya, suka membantah ya. Ada tuh orang yang sukanya itu membantah semua yang dikatakan orang itu selalu disanggah dan dibantah ya. Nah, itu merusak muka negatif seseorang. Tahu ya sekarang ya bedanya ya antara muka positif dengan muka negatif.
antara kesantunan positif dengan kesantunan negatif. Ya, silakan minggu depan yang dapat giliran ini Anda mengkaji yang lebih dalam lagi mengenai kesantunan berbahasa. Ya. Nah, berikutnya adalah ketidaksantunan berbahasa, teman-teman semua. Ya. Apa yang dimaksud dengan tidak santun? Coba kita baca. Ketidaksantunan berbahasa terjadi ketika seseorang melanggar norma-norma kesantunan. Tadi yang kita katakan di depan tadi. Normanya apa toh? Normanya adalah tidak melanggar muka positif dan muka negatif. Kalau Anda melanggar itu, artinya Anda tidak santun. Ya, Anda suka menyanggah, Anda tidak santun. Anda nggak pernah memuji, ya, acuh pada pada pencapaian orang, Anda melanggar muka positif seseorang. Semakin jelas ya, bahwa kalau Anda memahami pragmatik itu, Anda akan menjadi orang yang pandai berkomunikasi. Ya, di mana-mana nanti Anda akan pandai berkomunikasi. Kenapa? Tahu mana yang harus dihindari. Ya, nah ternyata ketidaksantunan itu diberi contoh ada 3 di sini. Menghina. Oh, menghina jelas sekali nih. Nanti yang sampai pada giliran bicara mengenai ujaran kebencian, ya nanti akan saya tambahkan di belakang ya. Penghinaan, ya menghina, merendahkan pihak lawan bicara. Wah, menghina atau merendahkan lawan bicara. Ada kan orang yang suka begitu, ya kan? Kalau jadi guru itu dicengkeli oleh muridnya nanti Mas Dimas ya, nggak boleh Anda menghina-hina muridmu. Ya. Jelek pun dipuji-puji karena apa? Menyelamatkan muka tadi ya. Oke, menolak ya penolakan. Penolakan itu nggak santun ya, suka menolak. Makan banyak orang yang tidak bisa menolak kan dalam komunikasi itu. Ya diajak ya, oke, ya. Mari kita beli bakso. Mari, padahal nggak suka bakso. Maunya soto sebenarnya ya. Tapi oke, mari tak antar. Ya, itu kan. Karena menolak itu tidak santun. Lalu yang berikutnya menginterupsi. Ya, menginterupsi itu misalnya Mbak Eta dan Mbak Nada itu baru berbicara di lorong kampus Sanata Dharma gitu ya, agak serius begitu ya Mbak Eta dan Mbak Nada ya, tetapi langsung si Dimas itu langsung merambol saja itu ya, menginterupsi, apa, menopo. Nah, itu adalah tindakan yang tidak santun. Ya, oke, baik. Berikutnya adalah implikatur. Ya, coba Anda lihat ya, implikatur. Implikatur itu dibedakan menjadi 2, ya. Yang pertama adalah implikatur konvensional dan yang kedua adalah implikatur percakapan atau konversasional. Dengar-dengar ya. Ada 2 implikatur, ya. Yang pertama adalah implikatur konvensional. Yang konvensional itu yang bagaimana? Yang terkait dengan makna kata atau frasa yang sebenarnya. Ya, dari konvensinya tidak ada maksud yang terselubung di sana, ya, yang sangat konkret. Karena apa? Karena konvensional, ya. Sedangkan yang percakapan itu harus disimpulkan dari pertuturannya. Ini ngomongnya dalam konteks apa? Ngomongnya dalam rangka apa? Makanya namanya adalah implikatur percakapan atau konversasional. Anda yang bertugas mengkaji implikatur, nanti harus bisa menemukan teori-teori yang luas mengenai implikator. Ini sekadar mengintroduksi kepada Anda semua, ya. Tapi yang bertugas mengkaji mengenai implikator dalam media sosial, teorinya nanti harus panjang lebar. Mulai minggu depan, kita mulai menyajikan kajian-kajian, satu pertemuan, satu kajian. Jadi misalnya minggu depan, kita bicara mengenai implikator gitu ya, yang bertugas implikator misalnya Mas Dimas, ya Mas Dimas harus panjang lebar membuat PPT, ya, PPT sajalah, nggak usah makalah ya, PPT tentang implikator. Yang bertugas kesantunan misalnya, membuat PPT yang luas, yang terperinci ya, mengenai kesantunan. Ya, antara 15 sampai 20 PPT saya kira cukup ya. Kalau Pak Kun mungkin 10 PPT sudah cukup karena bisa mengelaborasi. Kalau Anda mungkin ya saya beri 15 sampai 20 supaya elaborasinya cukup terbantu oleh PPT Anda masing-masing ya.
Lalu yang berikutnya, ini yang tadi disinggung Pak Pranowo tentang deksis, ya, tentang deksis, ya. Hanya ada tambahan sedikit penjelasan dari Pak Kun, ya. Deksis ini memahaminya harus dengan konteks, ya. Kalau tidak mengaitkan dengan konteks, nanti menjadi bukan deksis, ya. Tadi misalnya kalau ada deksis waktu, ya kan? Kemarin, nah gitu ya. Kemarin itu dulu ketika Pak Hindro masih kuliah, ya Mas Hindro ya, dulu kemarin itu disebut sebagai keterangan waktu, gitu kan? Nah, sekarang dalam pragmatik ini kemarin tidak lagi disebut sebagai keterangan waktu, tetapi disebut sebagai deksis waktu, ya. Besok, ya coba nanti diberi contoh ya. Besok, besok itu kalau dulu ya keterangan waktu, gitu kan? Dalam pragmatik ini tidak, karena kata besok itu maksudnya nggak jelas, harus ditautkan dengan konteksnya. Ayo mampir ke rumah saya, itu Mas Indra pada nada ketemu di jalan gitu ya. Ayo mampir ke rumah saya. Oh besok aja. Ungkapan nada mengatakan besok aja itu jangan diartikan besok pagi, Mas Indra. Kalau Anda pagi-pagi udah nyiapkan makanan untuk nada yang mau datang, nah, ya besok saja artinya besok kapan saya nggak tahu, ya itulah pragmatik, ya. Jadi kata besok, kata lusa, kata yang lain lagi harus diartikan bersama dengan konteksnya, jelas ya. Demikian pula dengan tempat. Ya, tempat kalau di sana, di sini, ya di situ, ya itu kalau dulu ya keterangan tempat aja ya di dalam linguistik, gitu kan? Dalam pragmatik tidak, ya. Deksis tempat di sana. Misalnya Mbak Eta ya, Mbak Eta ini misalnya berada di Samigalo sana, ya karena ada di Kulon Progo ya Mbak Eta. Dari Samigalo sana di gunung sana misalnya gitu ya. Kemudian ada orang tanya pada Anda, Mbak Eta rumahnya Mbak Nada di mana? Ya, itu agak di bawah sana kelihatan karena itu di situ. Ya. Di situnya Mbak Eta mengatakan pada si orang yang bertanya itu bisa berkilo-kilo, ya, berkilometer-kilometer karena apa? Karena dari atas gunung. Di situ, itu loh cuman di situ. Padahal jaraknya mungkin 10 kilo dari situ, oh, ya. Di gunung kan begitu misalnya. Di sana, di situ, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya deksis tempat, ya. Lalu ada deksis personal, ya, dia, misalnya ya, aku, kamu, ya. Kalau dulu hanya demonstratif pronoun aja, ya kata ganti aja itu, ya kan, personal ya, kata ganti personal maaf ya, kata ganti personal saja, aku, kamu, dia, gitu kan. Tetapi kalau dalam konteks pragmatik, dia ini barangkali menunjuk pada sosok tertentu, ya, barangkali dia menunjuk pada orang yang dituakan, ya. Beliaunya itu mungkin menunjuk pada orang yang sangat tertentu, ya. Kalau konteksnya politik mungkin beliaunya itu ya presiden kita, mungkin gitu ya, atau menteri kita kalau yang di kementerian, gitu ya. Atau kalau di kampus mungkin beliaunya itu malah menunjuk pada Pak Kun, mungkin ya kalau di antara para mahasiswa. Wah beliaunya itu kalau mengajar, nah beliaunya berarti orang tertentu, ya. Itu namanya pragmatik, ya. Deksis waktu, deksis tempat, deksis personal, dan ada lagi deksis sosial, ya, yang kaitannya dengan masyarakat, ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah masalah petik, ya, petik communion, ya, coba sekalian, ya, petik communion, komunifatis. Ada yang menyalah artikan menjadi komunikasi fatis. Ya, buku tertentu tuh begitu ya. Tapi sebenarnya yang asli itu adalah petik communion. Ya, communion itu bukan komunikasi, tapi komuni, masyarakat ya, komunitas, komunifatis ya. Komunifatis, bukan komunikasi fatis, tapi komunifatis. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memecah kesunyian, untuk mengembangkan relasi, menginisiasi perbincangan. Ya, contohnya kalau
Mbak Melani ini misalnya ada di bandara ya mau pulang ke daerahnya, kemudian duduk di sebelahnya itu ada orang tertentu yang belum dia kenal ya Mbak Melani ya, tapi Anda berani mengatakan dingin sekali ya di bandara itu ya karena mungkin AC-nya sangat dingin ya, dengan orang yang nggak dikenal pun berani mengatakan, mau mengatakan, wah dingin sekali ya. Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah untuk menginisiasi percakapan, ya. Dengan mengatakan dingin sekali itu, lalu percakapan antara Melani dengan orang di sebelahnya yang belum dikenal sama sekali, itu lalu berjalan, ya. Itu namanya memecah kesunyian. Breaking the silence, ya. Kata Leach itu mengatakan begitu. Breaking the silence, ya. Tuturan fatis itu tujuannya adalah memecah kesunyian, ya, supaya terjadi komunikasi, ya. Perbincangan terinisiasi, ya. Perbincangan menjadi mulai berjalan, ya. Karena Anda mengatakan dingin sekali ya, atau misalnya mau kemana? Ya, mau kemana ini sebenarnya juga tuturan fatis sebenarnya, ya. Apakah betul-betul si penanya mau kemana itu ingin tahu dia mau ke Jakarta atau mau ke Bandung? Enggak, ya. Itu sekadar basa-basi saja. Menondi, mau kemana? Itu kan? Itu. Kalau bertemu dengan sahabat yang lama nggak bertemu, ya, kemudian Anda mengatakan sehat kan? Ya. Apakah betul Anda tanya mengenai kondisi kesehatannya? Apakah dia jantungan ataukah yang lain? Enggak kan? Tapi Anda hanya mengatakan basa-basi saja. Sehat ya? Oh sehat. Nah gitu. Ya, nggak mungkin dia sehat ya? Oh enggak, aku jantungan. Enggak ada. Enggak ada perbincangan yang seperti itu. Ya, ini bukti bahwa Petty Communion itu tujuannya memang hanya untuk memecah kesunyian. Ya, saya kira intinya di situ, teman-teman semuanya. Lalu yang paling akhir, saya mau menyampaikan materi pendalaman dan penugasan yang mungkin bisa mulai dikerjakan nanti malam setelah selesai perkuliahan ini. Perkuliahan kita sampai jam 5-an saja, ya sampai jam setengah 6, kan nanti Anda masih kuliah lagi dengan Pak Wid ya. Jam berapa? Setelah saya ini kan, langsung kan. Maka kita bisa ada jeda sebentar supaya nanti Anda bisa mandi, bisa makan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Anda diminta untuk membuat kajian kritis tentang lingkup dan fenomena pragmatik dengan memperluas teori-teori yang telah dijadikan teori pemantik dalam PPT ini. Ya, sekali lagi saya hanya menyampaikan teori-teori pemantik. Tadi ngomong mengenai pragmatik, ngomong mengenai konteks, ngomong mengenai kesantunan, mengenai kefatisan, mengenai deksis, mengenai implikatur, dak tutur, dan sebagainya, hanya pemantik. Anda sudah S2 kan? Kalau yang S1 saya beda, menjelaskan semua dengan terperinci ya. Kalau S2 cukup diberi pemantik, lalu Anda mencari. Mau di Google, mau di mana, di repositori, semua ada, ya, maka harus mencari. Ya. Dengan mencari, Anda mendapatkan. Dan mendapatkan, Anda belajar. Dengan belajar, Anda memahami. Ya, dengan paham itu, Anda akan bisa masukkan dalam long-term memory Anda, bukan short-term memory Anda. Kalau menghafal, hanya masuk pada short-term memory Anda. Kalau mengalami, mencari, menemukan, inquire, mencari ya, maka ini akan melekat lebih lama dalam long-term memory Anda. Setiap mahasiswa wajib memperluas teori. Ini ya, lalu membuat kajian kritis dengan data bahasa yang ditemukan dalam internet. Ya, dengan berbagai platform, mau di YouTube boleh, mau di Instagram oke, mau di Facebook silakan, mau dimanapun silakan ya, datanya silakan dari sana ya. Oke, hasil kajian ini disajikan dalam setiap pertemuan secara bergantian ya. Nanti Mbak Agatha yang saya serai ya, tugas untuk mengatur ya, nanti dimasukkan dalam grup aja Mbak Agatha ya. Mulai minggu depan siapa yang mengkaji fenomena tertentu gitu ya. Membuat PPT saja, tidak usah membuat makalah ya. Membuat PPT saja ya, 15 sampai 20, kemudian dicoba dielaborasi dalam perkuliahan ini ya. Jadi kalau hari ini dan kemarin masih banyak Pak Kun yang pegang,
ya, banyak Pak Akun yang mengambil peran dalam perbincangan ini, maka mulai minggu depan yang mengambil peran banyak ya, mengelaborasi dan sebagainya adalah para mahasiswa ya. Maka silakan mulai mencicil dari sekarang, membuat kajian yang bagus, teori yang lengkap ya, sekitar 15 sampai 20, termasuk hasil temuannya apa gitu lah. Ya, kalau menemukan kesantunan tadi itu ya mana pragmatiknya apa? Karena kita kan pragmatik loh. Maka kita mau menemukan maksudnya itu apa? Ya, maksud tuturan itu apa? Ya, teorinya bagaimana? Gitu kan? Lalu Anda menyampaikan dalam diskusi. Diskusi bermula dari kajian-kajian Anda nanti. Begitu ya, Mbak Agatha, nanti siap ya untuk membagi ini ya, dan teman-teman yang mendapatkan jatah ya. Kalau merasa keberatan banget ya silakan ngomong sama Mbak Agatha, saya ini aja, ini kamu ya, ya silakan aja, nggak apa-apa, nanti silakan, gitu ya, agak bebas aja, merdeka ya, tapi belajar yang baik ya, kita akan belajar yang serius nanti. Cukup, saya kira. Apakah ada yang mau bertanya? Tadi kan sudah saya minta menyiapkan membaca PPT lalu bertanya kan? Nah, sekarang silakan pada bertanya ya. Mbak Melani silakan dibuka layar, Mas Indro juga silakan dibuka layarnya supaya kita bisa saling melihat wajah ya, lalu bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menyenangkan ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak tunda ya. Gitu. Silakan. Silakan. Ada bertanya. Ayo, kok lomba diam-diaman ini, lomba apa? Bapak, saya izin bertanya. Oh, Mbak Eta mau tanya dulu ya. Yang Iya, lain Pak. siapkan pertanyaan ya, supaya nanti dapat kalau selesai dijawab lalu mulai bertanya, jangan nggak gunakan kesempatan yang baik ya. S2 loh ini, bukan S1 ini. Oke, Mbak Eta, yuk. Baik, Pak. Tadi itu kan kesantunan berbahasa terdiri dari dua ya, meliputi dua. Yang pertama itu kan tadi kesantunan positif dan kesantunan Ya. negatif. Kemudian yang kesantunan positif itu berdasarkan muka positif seseorang. Nah, tadi itu kan sudah dicontohkan juga bahwa muka positif itu misalkan orang itu suka mengapresiasi atau orang itu suka memuji begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dimaksud muka positif itu ketika kita tersenyum, ketika kita mengangguk-angguk, begitu apakah itu yang dimaksud juga dengan muka positif, Pak? Iya. Kalau mengangguk artinya kan disetujui ya kan? Mau disetujui. Ya, mau disetujui tadi maksud yang mana, Mbak Eta? Silakan dicari ya di diagram tadi ya. Apakah itu yang positif? Apakah yang negatif? Mengangguk itu kan menyetujui toh? Senyum, dipuji senyum itu kan menyetujui ya. Nah, keinginan disetujui, tidak dibantah ya, tidak dibantah, nggak disanggah ya. Itu masuk kesantunan yang mana silakan disimpulkan sendiri ya. Jadi itu maksudnya muka positif dan muka negatif. Kemudian kesantunannya kesantunan positif ataukah kesantunan negatif. Maka minggu depan ini Mbak Eta besok diberi jatah aja Mbak Agatha ya, diberi jatah yang kesantunan ya, biar mencari dari media sosial ya bukti-bukti kesantunan positif dan kesantunan negatif ya Mbak Eta ya. Dan masih ada teori kesantunan yang lain yang belum terpantik di sini, Mbak Ita. Ya, bukan hanya itu. Tadi kan tugas Anda mencari yang lain kan, mendalami teori kan. Oh, nanti ada teorinya Leach, ya, Jeffrey and Leach. Nanti temukan itu, ya. Teorinya Leach itu berkaitan dengan masalah untung rugi, Mbak Eta. Ya, ada maksim-maksim nanti di sana ya.
ada maksim pujian, ada maksim kebijaksanaan, ada maksim cara dan sebagainya, Mbak Eta ya. Temukan ya. Di samping dua tadi itu, tadi hanya pemantik aja, ada dua lagi, ada yang lain lagi yang disampaikan oleh Leach ya, yang kaitannya dengan masalah untung dan rugi. Kalau Mbak Eta semakin merugikan pihak mitra tutor, semakin nggak santun. Tapi semakin merugikan diri Anda, semakin santun. Anda di gerbong kereta misalnya Mbak Eta ada orang misalnya baru orang tua yang keberatan sesuatu dan sebagainya, kemudian Anda membantu mengangkatkan barang di kereta itu, ya kan? Berarti Anda kan rugi toh sebenarnya. Oh, Anda berberat-berat hati mengangkat sesuatu kan? Tapi menguntungkan orang lain kan? Karena dia Anda bantu kan? Nah, itu tindakan yang santun. Ada orang yang bijaksana di situ. Ya, ya. Nah itu, nanti silakan dikembangkan sampai sana. Ya, teori yang lain Mbak Ita, nanti juga teorinya si Fraser. Lagu saya bocorkan nih ya. Yang tadi itu Brown and Levinson Mbak Ita, yang tadi yang digambarkan di PPT tadi. Yang kedua tadi teorinya si Leach, yang ketiga ini teorinya Fraser. Ya, apa itu? Fraser itu bicara mengenai opsi Mbak Ita. Ya, kalau Anda memberikan opsi-opsi pada mitra tutor, Anda orang yang santun. Kalau Anda nggak pernah berikan opsi pada mitra tutor, Anda orang nggak santun. Misalnya, Anda sebagai ibu, ya Mbak Eta, kemudian Anda punya anak di rumah, ya udah agak gede dikit gitu ya. Eh, Lalu Anda mengatakan pada anak Anda tanpa pilihan, Anda, kok Anda wong ora anaknya kok ya, misalnya namanya itu siapa ya, Fanny gitu ya, Fan mau bakso apa soto? Pagi-pagi naik mobil gitu ya, Anda bisa setir nggak Mbak Eta, setir mobil, Van mau soto atau mau bakso? Itu ada pilihan nggak? Ada pilihan nggak di situ, Mas Dimas? Ada kan? Soto atau bakso? Nah, soto atau bakso atau sate aja. Berarti tiga pilihan kan? Ya. Jadi yang soto, bakso atau sate aja itu lebih bagus, lebih santun daripada soto atau bakso. Ngerti nggak nih? Tetapi kalau Anda mengatakan kita soto aja, ada pilihan nggak Mbak Ita? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau ada opsi itu semakin santun. Semakin banyak opsi, semakin santun. Mbak Fani misalnya mau menugasi bawahan gitu ya, ada dua suatu tugas gitu ya Mbak Fani ya. Eh, yang satu ke Semarang, yang satu ke Surabaya gitu. Anak buah Anda tawari aja. Kamu pilih yang Surabaya atau Semarang? Oh, saya Surabaya aja Pak, yang jauh. Ya kan? Tapi kalau Mbak Fani orangnya ketus sama anak buah, kemudian, kamu Semarang aja, jangan ke Surabaya, Surabaya dia saja. Wah, nggak ada pilihan kan bagi karyawan Anda? Tuturan Anda tergolong tuturan yang tidak santun. Ini ada teorinya. Teorinya siapa? Teorinya Fraser, gitu loh ya. Skala opsi. Ya, bertutur dengan memberikan banyak opsi, itu lebih santun. Dan mahasiswa saya mengatakan, ini mau dikumpulkan nanti malam atau besok? Ya, dua opsi kan? Oh besok aja Pak, karena banyak tugas. Oke, nggak apa-apa. Bagus dosennya. Lain kalau misalnya, oh, nanti malam dicerahkan ya, jam 9. Yang terlambat nggak saya masukkan. Wah ya, itu ketus ya, cara yang tidak bagus dalam berkomunikasi. Gitu ya Mbak Eta. Saya kira jawaban Anda sekaligus saya perluas supaya nanti Anda dimudahkan ketika akan membuat kajian minggu depan. Sudah di plotting ini Mbak Agatha ya, Eta mendapat tugas kesantunan berbahasa, gitu ya. Oke. Yang lain, silakan. Yuk, kita berhenti jam 5 ya, masih ada 15 menit. Mas Indra.
mm. Hmm. Mas Indro, Mas Indro, itu dirasakan dulu aja untuk diskusi untuk kajian minggu depan. Kasusnya udah ketangkep ya, tapi hasil analisismu nanti untuk minggu depan aja gitu ya. Lah ini Agatha mau jawab gimana coba Agatha? Bu Ketua nih. Iya Pak, nanti setelah ini saya lihat RPS terlebih dahulu Pak, ada berapa materi yang bisa dipaparkan oleh teman-teman. Nanti saya lihat dulu ini totalnya ada berapa mahasiswa. Mungkin begitu ya Pak, Ya, biar semua kebagian pertama juga. RPS ya dilihat, Ya, lalu gambaran kasarnya kan fenomena-fenomena yang tadi ada di PPT-nya Pak Kun, ya. Ada ya, tindak tutur, ada kesantunan, tidak pantunan, kefatisan, implikator, deksis, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ada 8 orang. orang ya. Nanti misalnya 8 orang ini dibagi nanti fenomena dan lingkup tadi sisa misalnya atau gimana gitu ya. Nah, boleh aja nanti satu tema untuk 2 orang ya, Oke misalnya Pak. Mbak Eta sama Mas Hendro sama-sama kesantunan, nanti lainnya implikatur, Fani nanti apa, nanti Agatha apa gitu ya. Supaya nanti Ya, kalau semua kesantunan kan nggak lucu. Ini pragmatik kok semua kesantunan. Padahal ada deksis, ada implikator, ada ketidaksantunan, ada kefatisan, dan tidak tutur, dan sebagainya. Supaya kajian kita merata, tetapi juga mendalam. Ya, nanti dilihat ya Mbak Agatha ya, dan Mas Hendro ya nanti Pak, baik patuh Pak. sama ketuanya ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Bapak, Silakan. saya izin bertanya Pak. Nah, silakan. Ini terkait dengan tindakan perlokusioner yang merupakan efek yang dihasilkan oleh Perlokusioner ya. sebuah ucapan Pak. Gitu. Nah, tadi kan contohnya misalkan seseorang penutur berbicara dengan mitra tutur lalu menimbulkan mitra tutur itu marah atau misalkan takut gitu ya Pak. Nah, apakah hal tersebut itu kajian di kita pragmatik ini ada hubungannya dengan kajian psikologinya Pak? Atau bagaimana ya Pak? Karena tadi saya sempat terpikirkan, apakah dari segi ekspresi ini bisa dikaji dari psikologinya juga, tapi di linguistiknya juga bisa dikaji dari segi pragmatik. Itu Pak, terima kasih. Ya, oke. Pertimbangan konteksnya saya kira dipersempit aja Mbak Agatha ya. Tadi kan sudah saya katakan konteksnya hanya ada 5 ya, yang sudah kita kenal ya. Ada sosial, sosietal, kultural, situasional, dan sibertekstual ya. Ini saja yang konteks kejiwaan, konteks macam-macam, sementara tidak kita bicarakan karena mungkin itu nanti ada di ilmu komunikasi. Ya, inilah persentuhan ya antara ilmu komunikasi dengan ilmu linguistik sebenarnya ya. Linguistik lebih berfokus pada konteks yang sifatnya kebahasaan dan ekstra kebahasaan ya. Sedangkan yang konteks sosial, konteks politik, konteks macam-macam itu nanti berada di luar lingkup linguistik. Kita sedikit membatasi saja pada konteks yang tadi kita perbincangkan ya, Mbak Agatha ya. Nah, untuk perlokusi ya sebenarnya datanya banyak Mbak Agatha ya. Anda bandingkan saja misalnya iklan, ya kan? Sejauh mana iklan tertentu yang menggunakan artis tertentu, tokoh tertentu itu berdampak, ya, berdampak pada maksud, gitu kan? Karena tujuannya kan itu sebenarnya ya. Dampak pada iklan itu apa? Orang mau terpengaruh, gitu kan? Terpengaruh membeli dan sebagainya, gitu kan? Nah, bisa dibedakan bisa diteliti di situ. Dampak perlokusinya sejauh mana? Ya, dengan memanfaatkan gambar-gambar itu misalnya dampaknya sejauh mana, gitu ya. Mengapa iklan-iklan kosmetik misalnya kok menggunakan warna-warna yang indah-indah, gitu kan? Ya enggak? Warnanya pink-pink, gitu ya, merah-merah dan sebagainya. Artisnya juga cantik-cantik gitu ya. Tapi misalnya iklan tertentu yang kaitannya dengan bukan kosmetik, ya, kok tidak seperti itu misalnya.
Nah, coba Anda analisis nanti ya dengan menggunakan konteks yang selama ini kita pelajari. Itu ya Mbak Agatha. Apakah Anda tertarik mau bicara mengenai tidak tutor? Nanti saya lihat dulu, Pak. Ya. Nah, kalau mau tidak tutor silakan, nanti mau tiga-tiganya juga boleh, mau sebagian juga boleh supaya mendalam ya. Pilih satu lebih mendalam daripada pilih tiga-tiganya. Yang lokusi kan tidak perlu banyak dibicarakan karena itu kan the act of singing something ya. Kadar pragmatiknya rendah ya. Tapi yang ilokusi dan perlokusi itu kadar pragmatiknya tinggi ya karena tidak berbicara dengan masalah apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan dan apa pengaruh ya dari sebuah tuturan. Silakan kalau tertarik ya. Bagus ini. Oke. Yang lain silakan, masih ada waktu. Mbak Fani barangkali mau tanya. Iya, Pak, mungkin saya izin bertanya. Untuk PPT yang akan kita buat nanti itu kan berdasarkan dari Mbak Agatha. Kemudian temanya. Nah, setelah kita mengetahui apa bagian kita dalam PPT itu, apakah ada minimal untuk dalam pemberian contohnya ya Pak? Atau misalnya boleh lebih, dan itu pun misalnya boleh berupa video, bisa berupa apa kalimat atau gambar-gambar, sehingga memudahkan teman-teman juga untuk memahami apa yang kita sampaikan. Ide yang sangat bagus justru. Kalau Anda mau melibatkan dimensi aural tadi video, ya kan? Dimensi visual tadi gambar, ya kan? Dimensi yang lain lagi ya, gestural misalnya dengan gerak-gerak yang ada pada video tertentu, ya. Boleh sekali. Justru itu semakin memperjelas, mempermudah pemahaman kita mengenai apa yang mau kita sampaikan. Ya, Mbak Fani ya. Bebas merdeka ya. Tadi saya mengatakan 15 sampai 20 itu batasan kasar aja. Kalau Anda mau lebih boleh juga, enggak apa-apa ya. Mau kurang juga enggak apa-apa, asalkan ya bisa menguraikan dengan bagus ya. 10 boleh, tapi harus bisa menguraikan, mengelaborasi dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira gitu Mbak Fani. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. Mas Hindro, silakan Mas Hindro. Bagus. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Hendro ini ya. Malam ini kita mau operasi. Ya, ya. Tuturan ini ya disampaikan oleh seorang pencuri, artinya berbeda Mas Indra. Dikatakan oleh seorang dokter bedah, berbeda lagi Mas Indra. Ya. Dan dikatakan oleh seorang polisi, kira-kira beda lagi nggak? Beda lagi. Jadi jelas sekali bahwa tuturan itu adalah pragmatik. Ya, di dalamnya terkandung pragmatik. Kalau seorang dokter yang mengatakan, malam ini kita mau operasi. Artinya apa? Tindak ilokusinya apa? Tindak ilokusinya adalah menyuruh dokter yang terkait dan perawat-perawat yang nanti melayani siap ya untuk operasi bedah seseorang itu. Betul nggak? Tetapi kalau disampaikan oleh polisi, ya bisa jadi loh ya. Ini adalah menimbulkan efek. Bisa nggak Mas Hendro? Ya, efek apa? Barangkali efek jera. Ya, kita akan segera operasi minggu depan. Ini membuat efek jera pada yang nggak pernah pakai helm, gitu ya. Lalu pada pakai helm semua karena ada tuturan itu. Tetapi kalau dikatakan pada polisi yang menjadi timnya, dia menjadi leader di kepolisian itu, ini artinya kita siap-siap yuk, karena minggu depan mau operasi, gitu kan?
Kalau dikatakan seorang pencoleng tadi itu atau pencuri tadi itu, ya mungkin ini persiapan mau mencuri, persiapan mau mengadakan operasi pencurian, gitu kan? Jadi jelas sekali Mas Indra, tuturan Anda ini tuturan pragmatik. Maka, nah ini sudah menemukan Anda ya. Anda menemukan tuturan-tuturan yang mengandung seperti itu. Kajiannya itu seperti itu besok ya. Jadi tuturan yang mengandung pragmatik seperti yang disampaikan Mas Indra ini. Ya, siapa yang menuturkan? Oh, yang menuturkan dokter. Nanti beda. Sekalipun tuturannya sama, ya, sama persis itu. Ya, tetapi karena yang menuturkan berbeda, konteksnya beda artinya, maka maknanya juga berbeda. Saya kira Anda semakin tahu sekarang ya, apa yang harus dibuat dalam kajian. Ya, seperti ini maksud saya. Tetapi harus ada teorinya, Mas Indro. Ya, harus ada teorinya. Teori yang mengatakan begitu teorinya siapa? Dicari dia. Nah, maka membahasnya besok, mengkajinya besok itu menggunakan teori-teori yang relevan itu. Jelas ya? Oke, terakhir ada pertanyaan satu lagi silakan kalau masih ada. Masih ada 5 menit. Nada, mau bertanya? Mungkin saya mau tanya sih Pak, cuman Cuman ragu-ragu ya. masih ragu-ragu. Tentang ketidaksantunan berbahasa. Ini kan tadi ada 3 kan Pak, ada penghinaan, penolakan, sama interupsi. Nah, untuk penolakan itu kan dalam ketidaksantunan berbahasa itu ketika kita menolak secara kasar. Tapi kalau seandainya kita menolak secara halus, apakah itu tetap masuk ketidaksantunan berbahasa? Gitu? Baik, bagus, pertanyaan bagus ya. Kajian besok bicara mengenai itu ya Mbak Nada ya, tentang ketidaksantunan. Ini sudah dipesan oleh Mbak Nada nih Mbak Agatha ya, ketidaksantunan. Kalau mengucapkannya secara kasar, bagaimana? Kalau mengucapkannya nggak terlampau kasar, bagaimana? Maka lalu Mbak Nada menemukan mengenai kadar ketidaksantunannya, skala ketidaksantunannya. Nanti cari teorinya ya, Mbak Nada ya. Skala kesantunan. Ya, kesantunan dan ketidaksantunan itu diukur dari skala. Leeds bicara mengenai skala ketidaksantunan, kesantunan Mbak Nada. Nanti cari itu. Ya, yang besar itu semakin nggak santun, yang semakin kecil semakin santun. Semakin transparan itu semakin nggak santun, semakin tidak transparan semakin santun. Semakin panjang itu semakin santun, semakin pendek semakin tidak santun. Itu aturannya begitu Mbak Nada ya. Maka nanti melihat ya tuturan yang Anda cuplik dari media sosial ini menurut Anda termasuk yang berketidaksantunan tinggi ataukah yang berketidaksantunan rendah. Penentunya adalah konteks ya. Bagaimana ini bisa dikatakan tinggi dan bagaimana itu bisa dikatakan tidak terlampau tinggi atau mungkin sangat tipis kadar ketidaksantunannya. Maka besok silakan Anda mengkaji mengenai hal itu ya supaya semuanya menjadi jelas. Oke, saya kira begitu ya. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Saya kira jelas apa yang tadi saya sudah uraikan, sudah kita review juga dengan Bapak Pranowo tadi itu, dan juga tugas yang mau dibuat mulai minggu depan. Jadi mulai minggu depan silakan mulai menyampaikan kajian yang menentukan siapa-siapanya adalah Mbak Agatha, dan tolong ditampilkan dalam grup ya, termasuk PPT yang mau ditayangkan, silakan dimasukkan dalam grup sebelumnya supaya semua bisa mempelajari dan ketika bertemu seperti ini kita bisa lebih banyak bicara, diskusi, tanya jawab ya. Jadi mulai minggu depan tanya jawabnya harus lebih intens ya. Nggak usah dipancing-pancing Pak Kun, langsung bertanya gitu ya, supaya kita menjadi lebih baik perkuliahannya ya. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. Selamat sore. baik, baik, ya, oke.